Yang kelas ini IAD 3 yang pagi, itu ada yang satu kelas ada kendala nggak perkuliahannya? Bisa lancar? Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu ya. Ini rata-rata basic keilmuannya dari SMK ya. Jarang yang dari SMA murni. Atau ada? Banyak yang dari SMA juga. Banyak yang dari SMA ya. Sosial ya. SMA-nya dulu apa? Kelompok. Atau ada yang dari IPA. Oh, ini kemarin yang ikut LKM MTD ya, tingkat dasar ya, Iya, sebagian Pak. besar. Iya, benar, 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 benar. Suaraku keluar nggak? Tolong on cam semua, saya tahu. Uh, untuk saya screenshot dulu. Ya. Hijau ya? Nggak tahu. Baik, kita mulai perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih di pertemuan kedua ini kalian lengkap dan dalam kondisi sehat semua ya. Baik, kali ini kita akan menerangkan tentang materi dan energi. Jadi yang basicnya IPA, saya kira sudah pengalaman gitu ya, bahas tentang materi dan energi gitu ya. Kalau di sudut kita orang ekonomi bilang materi gitu, wah ini anu banget ya, apa, lebih ke finansial gitu ya. Nah, itu oke. Tapi ini ilmu alamiah dasar, jadi kita akan membahas itu. Baik, saudara mahasiswa, ini adalah kuasa Tuhan, kemudian ini adalah kekayaan yang ada di alam ini. Bersyukurlah kalian diberikan kehidupan di dunia, tidak lagi dilahirkan di planet yang lain. Mungkin kalau Anda dilahirkan di bulan begitu, kalau pacaran sulit itu ya.
Anda tidak ada gratifikasi bumi, gravitasi bumi, sehingga kalau apel gitu harus pakai rantai supaya tidak hilang. Nah, bersyukurlah kalian dilahirkan di bumi yang mengenal berbagai alam sekitar saudara. Kemudian di situ kita diberi rujukan untuk berpikir. Kira-kira dengan diberikannya segala kekuasaan Tuhan seperti itu, sebagai makhluk yang memiliki pemikiran, seperti diungkapkan kita minggu yang lalu, maka mau tidak mau kita harus menggunakan pemikiran itu untuk menggali dan berpikir secara baik, menggali dan berpikir secara cerdas. Kalau Anda kemarin ikut LKM MTD tingkat dasar, itu sebenarnya kalian dilatih untuk berpikir secara konstruktif, ya, berpikirnya secara dikonstruksikan. Jadi ketika berpikir itu ada tahapannya, tidak serta-merta berpikir itu dilepaskan begitu saja, tapi harus mencari masalah, mencari metode, mencari langkah-langkah, mengambil kesimpulan. Tetapi sebelum mengambil kesimpulan harus dilakukan analisa untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, sama dengan ilmu alamiah dasar. Sebenarnya di sini kita lebih ke ini ya, lebih ke kembali ke alam gitu, mempelajari alam seperti apa. Baik, kalau dulu waktu SMA kita mengenal yang namanya materi, itu ada padat, cair, dan gas gitu ya. Ini dasar. Jadi ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ada benda padat yang bisa dicairkan gitu ya, apa aja, BPKB dan sebagainya gitu kalau adik-adik sekarang. Benda padat yang bisa dicairkan BPKB seperti itu ya, kalau dijawab waktu-waktu anak-anak SD gitu menjawab. Nah, karena itu kebiasaan kita memadu, artinya juk-juk atau beberapa guyonan-guyonan itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Anda akan mengenal, jadi jangan setelah dapat ilmu IAD, jangan salah ya, kalau berat itu satuannya Newton, kalau massa itu satuannya kilogram. Tapi kan kita nggak pernah tanya, berapa Bu masanya rambutan itu 1 kilo gitu ya. Kan nggak pernah ya, nggak pernah. Padahal itu kalau berat, bilang berat ya. Berapa sih Bu beratnya? Berapa beratnya? 1 kilogram, 1 kilogram. Ya itu berat, berarti Newton gitu ya, tidak bisa dijawab dengan kilogram seperti itu. Jadi berasal dari gaya tarik bumi, selalu berubah bergantung tempatnya, merupakan besaran vektor dan besaran turunan. Jadi Pak Yitno di semester ini juga ngajar tentang matrik dan analisis vektor ya, analisis vektor dan matrik. Ruang vektor dan matrik ya mata kuliahnya. Jadi itu kita hitung. Apabila ada kekuatan, terus kemudian sudutnya ini berapa 90 derajat, itu berapa beratnya, itu berapa Newton beratnya. Nah itu di teknik industri ada mata kuliah namanya matrik dan ruang vektor. Ya, kita nanti di semester pertamanya kita akan menghitung matrik, terus di semester 2-nya akan bukan di semester 2-nya, setelah UAS itu kita akan menghitung ruang vektornya. Nah itu sebenarnya kita lagi mencari informasi ya, karena di teknik itu semuanya serba harus dihitung. Untuk mendesain apapun harus semuanya dihitung. Oleh karenanya ketika mengukur besaran vektor dan besaran turunan ini sangat penting karena itu berkaitan dengan berat. Anda kalau sudah kemarin pakai TikTok yang VIP yang VIP itu ya, yang lagi ngetren adalah pengiriman beberapa tower itu ya di daerah di jalan yang dia diameternya 8,5 meter, terus kemudian panjangnya 75 meter. Yang di jalan-jalan yang sekarang TikTok kan coba cek beberapa kan keluar di beranda kalian gitu ya. Itu sebenarnya penghitungan ini berapa dia membuat, kenapa tidak dibuat di tempat ya, karena konstruksinya kalau dibuat di tempat membutuhkan peralatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya lagi sibuk-sibuknya ini TikTok itu memberitakan pemberangkatan tower itu ya, digunakan untuk, saya kurang tahu rencananya memang digunakan untuk kettle atau apa gitu. Nah itu berpikir tentang untuk vektor.
Nah, kemudian bagaimana dengan massa berasal dari zat penyusun bendanya? Selalu tetap tidak berubah dimanapun berada, merupakan besaran pokok dan besaran skalar. Satuannya adalah kilogram, gitu ya. Standar internasionalnya satuannya adalah kilogram. Oke. Ini gambaran. Jadi benda padat, benda cair, benda gas, gitu ya. Ada gelembung, di dalam gelembung gas itu ada gelembung-gelembung yang membentuk. Tapi sebenarnya beberapa perbedaan ya. Jadi ketika bendanya padat itu masih terdapat ruang rongga. Jadi kalau dipres atau divakumkan gitu, benda padat itu kalau di dalam bejana atau apa gitu, ketika divakumkan masih ada beberapa ruangan gitu, ruangan udara gitu. Kalau udara terpenuhi, makanya ada beberapa seorang profesor itu yang menggambarkan bahwa kemampuan seseorang itu bisa diibaratkan. Kalau kamu menaruh air dulu, berarti kamu tidak bisa menaruh pasir, tidak bisa menaruh kelereng. Jadi sebuah gambaran waktu itu, sebuah gambaran bahwa ke dalam sebuah botol seperti ini, kita taruh dulu kelereng. Ya, kita taruh dulu kelereng. Setelah kita taruh kelereng, kita taruh benda pasir, pasir lembut. Setelah pasir yang terakhir adalah air. Nah, maka ruangan itu masih bisa tergunakan. Tapi seandainya yang awal kita kasih air dulu, maka kelereng tidak masuk, maka pasir tidak masuk. Nah, itu sebenarnya urutan ya, ketika penempatan benda. Itu ilmu yang memberikan pemikiran kepada Anda bahwa Anda itu nggak mungkin akan diberikan ilmu di dalam otak kamu, kapasitas otak kamu, itu diberikan ilmu secara fisiologis dulu nggak mungkin. Berarti diberikan ilmu dasar dulu. Ilmu dasar, ya, ilmu dasar ya, kayak dasar matematika, dasar bahasa Indonesia, dasar untuk berperilaku, dasar, pokoknya dasar dulu. Kemudian diberikan ilmu tambahan, ya, ilmu tambahan. Ilmu tambahannya berupa apa ya? Kalau matematika ditambahi kalkulus, ditambahi matrik dan ruang vektor, ditambahi statistika, ditambahi bahasa Indonesia, ditambahi uji organoleptik yang menguji makanan dan minuman, dan kemudian beberapa pengujian yang lain. Kemudian diberikan ilmu yang tambahan, filsafat, menjadi enak itu kayak apa? Apakah ketika dicampurkan dengan ini filsafatnya seperti apa? Apakah dengan ditambahkan wangi-wangian? Kan dasarnya buat roti dulu kan dasarnya itu. Ya. Ketika bikin roti, Anda bikin roti gitu kan seperti itu. Tepung atau airnya dulu? Pasti kan tepungnya dulu. Telurnya dulu. Nggak mungkin airnya dulu. Kalau di dalam ngocok atau membuat rotinya dipasi airnya dulu, ya tumpah gitu ya. Nggak mungkin bisa masuk telur dan tepungnya. Itu ibarat. Jadi zat-zat seperti itu atau partikel-partikel itu punya dasar itu. Jadi yang ukurannya besar dulu, terus kemudian menengah, dan kemudian lanjutan yang lebih kecil dimensinya. Seperti itu. Itu ibarat otak kita ya. Jadi diberikan dasar dulu, yang menengah, tambah-tambahan, kemudian diasah yang lebih tinggi lagi, expert. Kalau sudah bilang expert itu berarti kan memiliki keahlian khusus. Dasar-dasarnya apa? Kalau sudah itu berarti kan Anda masak gitu ya, masak SMK dulu, terus kemudian kuliah S1, terus kemudian mengambil profesi gitu ya, berarti expert. Expertnya bikin apa ya? Bikin kue atau apa. Rekan-rekan yang kerja di kapal-kapal pesiar itu kan harus memiliki keilmuan yang expert ya, expertnya dia di bidang apa. Nah, seperti itu yang sedang digambarkan ya, digambarkan oleh alam kita itu berarti padat, cair, terus kemudian gas, sehingga dalam satu ruang seperti itu habis gitu ya, terpenuhi seperti itu. Oke, peta konsep. Jadi klasifikasi materi, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Ada unsur itu yang ada campuran itu yang homogen gitu ya. Berarti di klaster, dikelompokkan. Kalau kelereng ya kelereng saja, kalau air ya air saja, kalau pasir ya pasir saja. Tapi ada juga di dalam konsepnya atau klasifikasi materi itu dalam berbentuk heterogen. Jadi dicampurkan. Berarti harus ada koloid, harus ada suspensi. Berarti kalau bilang koloid itu berarti ibarat sabun ya, pembuatan sabun itu kan koloidnya kan terbuat dari bahan kok sabun ya ini ya. Anda kalau bikin apa ya yang dipraktekkan enaknya, ini bikin
bikin ibaratnya seperti apa makanan yang sayur-sayuran itu apa? Saya sampai lupa. Yang salad ya, bikin salad. Kalau bikin salad kulitnya apa saja? Berarti potongan sayur, potongan buah, terus kemudian potongan-potongan seperti ya buah, sayur, jadi kulitnya. Maka suspensinya apa? Bahan pengisinya. Jadi pengisinya ya susu, terus kemudian ada yang berupa cairan itu ya, seperti itu. Jadi artinya koloid itu benda yang lebih utama gitu ya. Kemudian suspensinya itu pengisinya. Kalau sabun itu dulu bahan aslinya bisa terbuat dari labu gitu ya, dari labu. Terus suspensinya ya dia bahan dasarnya suspensinya bisa pewarna, bisa kayak ini apa pengharumnya, untuk pembersihnya itu kan ada campuran seperti soda dan sebagainya. Ya, ini suspensi. Berarti ketika sudah ada koloid yang bentuknya besar-besar, kemudian suspensinya yang dia berikan, gitu ya. Artinya mengisi di ruangan itu. Apa ya perbandingannya? Ya kayak kalau saya bilang itu tadi ya. Jadi seperti Anda buat salad itu, maka koloidnya adalah buah-buahan itu. Ya ada nanas, ada potongan tomat, ada ini suspensinya berupa susu, berupa apa aja itu yang biasanya dipakai untuk itu. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, tubuh kita, ya kalau kita lihat di sini tubuh kita itu terdiri atas beberapa atom, gitu ya. Ada 7 oktilion, ya. 7 berapa itu? Kamu lihat jutaannya, berapa miliar itu, berapa sudah tidak dihitung lagi ya. Hampir memiliki 300 miliar bintang ya. Alam kita, alam semesta kita itu 300 miliar bintang. Tubuh kita itu adalah 7 oktilion. Itu berapa nolnya? Nolnya wakeh kayak sepur gitu ya, rentetan gitu ya. Jadi nggak bisa dihitung. Kalau ditanya oktilion itu berapa nolnya? Wis rentetan rombongan kayak sepur gitu ya. Artinya tubuh kita itu terdiri atas berapa atom dan ion-ion ya. Jadi jangan salah kalau tubuh kita kadang-kadang terasa lemas dan sebagainya itu karena beberapa atom kita suspensi pengisinya kurang. Jadi cairan di dalam tubuh kita kurang. Saya kemarin itu ada karyawan kami yang sakit itu sebenarnya dia tidak mengalami kelumpuhan ya, tapi karena tidak ada zat asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, akhirnya sampai tangannya ini melengkung ini. Ini karena efek tidak ada zat apapun yang masuk atau masuk ke dalam tubuh. Bahkan minum itu balik keluar lagi. Nah itu yang menyebabkan sampai otot-otot ini tidak bisa digerakkan itu karena kekurangan kekurangan suspensi bahan pengisi di dalam tubuh kita. Kalau Anda tahu berapa persen bagian tubuh kita itu berupa air, seperti disampaikan beberapa pakar hampir sekitar 40% atau sisanya dari seluruh rangkaian daging dan lain sebagainya, sisanya adalah air ya. Apalagi otak kita itu cenderung memiliki suspensi atau air. Nah karenanya Anda tidak boleh jadi orang itu bisa bertahan kalau tidak makan, tetapi sangat sulit bertahan ketika tidak dapat air minum seperti itu ya. Oke, ini adalah atom. Di dalam atom ada inti atom atau nukleus, terus kemudian ada selnya, itu ya, elektron, ya, ada inti atom, ada elektron. Ada di sel 1 2 elektron, ada di sel 3 di sel 2-nya 8 elektron, ada di sel 3-nya 18 elektron. Ya ini sebenarnya. Padahal kita berapa ribuan ya tadi ya. Padahal satu atom itu isinya seperti ini. Kalau tadi 7 oktilion, berapa menggambarkannya? Ya nggak kelihatan ya, bahkan seperti cairan gitu ya. Jadi sangat padat sekali. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, teori atom pertama disampaikan oleh ini ya. Atomic theory ya dari Democritus Proposis. Jadi itu abad 460 sampai 370-an ya. Belum berarti
pertama kali orang menemukan atom gitu ya. Sebenarnya orang itu terdiri atas unsur apa saja. Apa yang ada di alam ini terdiri atas unsurnya apa saja ya. Bayangkan setahun itu sudah para pakar menemukan itu. Kemudian Dalton. Dalton adalah seluruh materi tersusun dari atom. Ya sama ya nanti jadi atom dari unsur adalah identik. Ya, jadi beberapa atom di dalam tubuh kita itu identik. Identik itu sama ya. Kalau memang ada unsur yang berbeda, maka tidak terikat gitu ya. Tidak terikat atau tidak sampai begitu terikat gitu ya. Atom dapat dihubungkan dengan reaksi. Ya, ini contoh gambarannya ketika atom ini beberapa atom X dan atom Y maka berubah menjadi atom XY gitu ya, seperti itu. Itu ada aturannya begitu ya, berapa kali pengikatannya, berapa kali mengikatnya, ada hitungannya seperti itu ya. Itu bisa dihitung gitu ya. Tapi juga kalau sekarang ya menggunakan alat, kalau dihitung manual ya Anda kehabisan untuk berpikir seperti itu. Oke, dan kemudian Thomson. Nah, ini Thomson ini adalah penemu modern gitu ya, mendapatkan Nobel Fisika yang menambahkan baling-baling pada tabung sirah katoda, partikel penyusunan atom. Nah, di sini yang dilakukan Thomson lebih pada penciptaan elektron gitu ya. Jadi akhirnya unsur-unsur bisa memunculkan kelistrikan dan lain sebagainya, apakah ada energi dan lain sebagainya, itu J.J. Thomson ya yang jadi meneruskan begitu ya, jadi bisa menemukan. Nah, di sana ada negatif elektron, ada unsur positif dan unsur negatif di dalam atom gitu ya. Jadi makanya listrik itu energi listrik itu pasti ada plus minus atau ya awalnya memang plus minus begitu sehingga bisa menciptakan energi, keluar energi seperti itu. Nanti ke belakang akan ada pembahasannya. Nah, ini lebih modern lagi yang diciptakan pengembangan dari Thomson. Ernest menemukan lagi. Jadi lempengan emas itu sebagai penghantar logam terbaik gitu ya. Nah, jadi Anda bagian radioaktif material ini sudah memperkenalkan kita ke teknologi gitu ya. Jadi mana lempengan emas itu menjadi penghantar atom yang paling bagus gitu ya. Makanya kabel listrik itu kalau yang di atas bisa tembaga, kalau kecil itu serabut tembaga. Anda kalau menggunakan sekarang lebih pada ini lagi lebih ngeri lagi, dia pakai sebenarnya atomnya lebih kecil terus kemudian daya hantarnya lebih tinggi. HP, Anda pernah lihat HP yang dibongkar kemudian dihancurkan, HP-HP bekas itu dibeli, dihancurkan, kemudian dibakar. Nah, ternyata beberapa komponen di dalam HP kita kenapa itu mahal, karena HP kita ada unsur emasnya. Ada beberapa yang menghubungkan antara beberapa peralatan di komponen di dalam HP itu yang paling bagus memang menggunakan emas. Karena apa? Daya hantarnya tidak ada hambatan, tidak ada resistor dan lain sebagainya, sehingga bisa langsung terhubung dengan baik. Nah, itu sebenarnya yang orang-orang sekarang lagi dihancurkan, terus kemudian dikumpulkan emasnya, gitu ya. Ya karena beberapa HP kita, saya ngajar dulu ya, beberapa HP kita ada penghantarnya di situ, ada penghantar yang menggunakan emas di dalam HP kita seperti itu. Ini Niels lebih modern lagi. Atom itu memiliki lintasan-lintasan atau orbit elektron. Dalam mengelilingi inti atom di mana energi elektron tetap tidak terserap dan tidak menyerap. Nah, ini lebih ke kekalahan energi ya. Ini dia menghitung lagi. Kira-kira kalau kehilangan energi ketika listrik itu dikirim dengan kabel yang kecil, apakah dia kehilangan energi apa tidak? Nah, ini lebih modern lagi ya pemikirannya ya. Dia sudah bisa menghitung. Kalau saya dibutuhkan, anggap saya mengirim sinyal atau mengirim kelistrikan di mana di antara ini di kampus Menanggal sampai dengan kampus Ngagel, supaya tidak berkurang energinya, kami harus menggunakan kabel berapa. Nah, berarti
seberapa besarnya energi seperti itu, Niels lebih bisa menghitung gitu ya, lebih bisa menghitung. Juga dapat Nobel di bidang fisika tahun 1922. Ya ini sudah modern banget ini ya. Nah, ini atom sebenarnya seandainya atom itu pecah seperti ini ya lintasannya. Logo-logonya anak statistik seperti ini ya. Jadi ada hitungannya, ada lintasan, ada orbit, ada inti atom, ada elektron kayak begitu. Oke, sekarang kita bicara energi. Hukum kekayaan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya. Jadi tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, gitu ya. Jadi kalau kayak kamu anak-anak sekarang gitu ya, jadi lebih ke berpikirnya gitu ya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Anak-anak sekarang sing lebay-lebay itu ya bilang cinta itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat hanya dipindahkan ke lain hati ya kayak gitu ya. Arek-arek sing tiktokan, sing alay-alay sekarang gitu ya. Itu sebenarnya dia menyerap ilmunya kekalahan energi ini ya. Jadi ketika bicara kekekalan energi dan kita lebih memiliki kecenderungan berpikir sebenarnya energi itu ya bisanya dipindahkan. Sehingga beberapa pemindahan energi bisa diketahui. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Oke, kalau bicara energi potensial adalah gravitasi yang dimiliki oleh benda pada ketinggian atau posisi tertentu dari permukaan bumi. Energi potensial bekas muncul akibat adanya perbedaan kedudukan dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan adalah titik keadaan awal sebelum benda ditarik. Jadi ada beberapa unsur potensial yang memang sebenarnya ketika dia diam itu ada kekuatannya ya, memiliki kekuatan atau memiliki energi. Sebelum itu sudah dihitung dulu gitu ya, sebelum dia mengalami pergerakan itu hitungannya berapa potensialnya. Nah berikutnya adalah ketika energi itu ada kinetiknya gitu ya, ada kinetiknya. Kalau ini digambarkan pada kendaraan diposisikan pada Anda yang punya sepeda motor gitu ya, pergerakan itu berarti sepeda motor itu adalah mengubah energi menjadi mekanik gitu ya. Energi apakah yang menggerakkan di sana adanya pembakaran kelistrikan. Yang dibakar apa? Pembakaran pada fungsi torak. Torak itu adalah alat yang ada di motor kita itu ya. Adanya pengapian terus kemudian ada yang disemprotkan. Sekarang kan sudah menggunakan penyemprot itu kan itu disemprotkan lalu menggerakkan torak menggerakkan beberapa peralatan dan terjadilah energi mekanik pergerakan. Terus kemudian energi mekanik itu untuk menggerakkan roda dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kinerja mekanik itu seperti itu. Apapun yang bergerak. Jadi Anda sebenarnya kan punya kekuatan potensial. Ketika menendang bola dan berlari, kekuatan itu akan berpindah. Maka Anda perpindahan dari potensial dan pergerakan itu menjadi energi kinetik. Nah, tendangan bola dan atau kecepatan lari kalian itu disebut dengan energi mekanik. Seperti itu ya. Jadi yang bergerak itu adalah potensial dan kinetik. Kemudian yang berikutnya adalah energi panas. Apa yang Anda miliki gitu ya sebenarnya dengan energi panas gitu ya. Jadi suhu terkadang dapat menyebabkan perubahan bentuk, ukuran, atau perubahan benda itu. Nah, Anda kalau bicara energi panas, yang paling keren apa sekarang adalah penggunaan cahaya matahari ya untuk mengubah menjadi energi listrik seperti itu. Nah, kelistrikan itu adalah penyimpanan energi itu untuk merubah, disimpan kembali. Jadi energi panas itu disimpan kembali di dalam solar cell, kemudian nanti digunakan untuk listrik dan listrik digunakan untuk penerangan pada malam hari. Kalau di hotel solar cell dipakai untuk pemanas air ya. Jadi pemanas air. Karena kalau pemanas air menggunakan energi PLN dari listrik PLN ya habis banyak gitu ya. Jadi mereka kalau yang hotel-hotel besar menggunakan solar cell. Jadi panas matahari ditampung di dalam baterai, kemudian baterainya dirubah menjadi kelistrikan untuk memanaskan air seperti itu. Solar cell itu
yang menciptakan energi listrik baru yang dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian energi magnetik. Nah, ini sebenarnya yang mau saya ceritakan. Betapa modernnya kita, itu semakin kita modern, semakin kita kembali ke ajaran Tuhan ya. Saya barusan kemarin pada menjelang Isra Mi'raj itu mendengarkan cerita gitu ya, bukan perdebatan ya sebenarnya, ini lebih ke konsep modern ya, mengenalkan Isra Mi'raj pada orang-orang modern. Ternyata sebenarnya Isra Mi'raj itu memang ada kekuatan, ada pergerakan, dan Rasulullah itu bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Dan itu sekarang dibuktikan ya. Keilmuan Isra, kebenaran Isra Mi'raj itu ditemukan dan akan diadopsi menjadi teknologi. Di Jepang itu akan membuat kereta atau kereta cepat itu berbasis magnetik, listrik. Kereta listrik itu sekarang masih ada pergesekan, masih ada pengurangan energi, itu sekarang akan ditemukan. Jadi Jepang itu akan menggunakan teknologi kereta cepat yang kelebihannya melebihi dari kecepatan suara. Kalau sekarang kan memang kecepatannya masih melebihi kecepatan suara ya. Ini akan melebihi kecepatan suara. Jadi dia akan menyamai dengan kecepatan cahaya. Nah, tapi berisiko ketika terjadi crash, terjadi di sini tidak ada sistem pengereman yang bagus, maka dia terjadi kecelakaan. Anggap saja bahwa kampus Ngagel dan kampus Menanggal ini ada kereta lur. Maka kampus Menanggal ini sebagai kutub utara dan kampus Ngagel sebagai kutub selatan. Peluncuran alat atau peluncuran kereta itu menggunakan unsur dari magnetik. Jadi ketika pergerakan, magnet itu kan saling tarik menarik ya antara kutub utara dan kutub selatan. Ketika kereta ini diberi unsur kutub utara, maka dia akan ditarik ke Ngagel menjadi unsur kutub selatan. Teknologi ini sudah dipelajari. Jadi kebenaran bahwa apa yang dilakukan Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj itu diteliti oleh seorang peneliti dan benar bahwa di Baitul Maqdis itu ternyata ada medan magnet yang terbesar. Bahkan diprediksi bahwa nanti di hari akhir itu orang-orang berkumpul di situ. Berkumpulnya orang-orang setelah dunia ini dihancurkan dan kemudian kiamat itu karena unsur medan magnet. Orang akan berkumpul dengan sendirinya di titik itu, dan itu diteliti gitu oleh para ilmuwan. Dan Quran itu sudah menceritakan itu sebelumnya, gitu kan. Betapa hebatnya pesan-pesan yang disampaikan di dalam kitab-kitab itu benar-benar real. Dan para ilmuwan meneliti dengan benar itu ya. Nah, jadi di acara kemarin yang pagi-pagi saya dengarkan itu akan ada teknologi yang seperti Isra Mi'raj gitu ya. Pergerakannya cepat melebihi kecepatan cahaya. Bagaimana dia menggunakan unsur magnet seperti ini. Jadi daya tariknya akan cepat. Jadi kereta itu di tengah-tengah begini ya, medan magnet di tengah-tengah. Ini tidak terjadi gesekan, tidak lewat rel, tidak ada listrik dan tidak apa-apa. Dia ketika menjadi medan magnet dia akan lari menuju ke kutub selatan. Nah, teknologi itu akan dipergunakan dengan istilahnya yaitu tadi Isra Mi'raj tadi ya, Isra Mi'raj ya, dia naik ke atas dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya seperti itu. Dan energi itu ada, tersedia, dan Allahu a'lam, kita tidak tahu bahwa itu disediakan oleh alam ini dan diciptakan oleh Tuhan itu ya. Jadi manusia tinggal mempelajari dengan kecerdasannya dan menemukan serta mengadopsi apa yang difirmankan Tuhan itu diadopsi oleh manusia, bahwa sebenarnya itu ada. Dan kekuatan itu benar-benar ada di muka bumi ini, ada kekuatan itu. Kita tinggal mengemas dalam bentuk teknologi ya. Jadi silakan cek TikToknya Ustadz Felix gitu ya, ketika berdebat dengan Ahmad Dhani itu ternyata sangat seru sekali ya, bahwa Jepang itu akan mengadopsi teknologinya Perancis, berarti teknologi Perancis tapi dipakai untuk Jepang gitu ya, jadi untuk menciptakan itu. Oke, ini yang disampaikan Pak Yitno tadi, energi listrik. Jadi ditimbulkan, dibagikan dengan melalui berbagai macam cara, dengan menggunakan
Ini pergerakan ya. Kalau air sungai itu untuk menggerakkan turbin, gitu ya. Jadi mekanik dulu, ada energi mekanik dulu untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu akan menggerakkan generator. Generator itu alat untuk mengubah pergerakan menjadi listrik seperti itu ya. Nah, itu ada energi angin, aki, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga nuklir. Tenaga uap, Anda tahu Python ya, Anda yang rumahnya daerah Probolinggo dan Python itu kan pembangkitan listrik se-Jawa Bali. Kenapa kok di sana di pinggir laut? Tujuannya untuk mempermudah batu bara ya. Nah, ternyata saya dulu waktu kecil saya perkirakan bahwa sebenarnya yang membuat listrik itu adalah batu bara. Ternyata tidak. Batu bara itu dipakai untuk pembakaran dan pembakaran itu untuk memutar kettle uap. Uap berarti ada kettle uap seperti kereta api dulu yang dibakar dengan kayu. Nah, kettle uap yang besar, turbin-turbin uap yang besar itu menggerakkan generator. Generatornya itu dipakai untuk kelistrikan ya, generatornya untuk kelistrikan. Apakah ada yang dibakar dengan diesel? Ya bisa, tetapi berapa besar habisnya pembakaran dengan menggunakan solar gitu ya. Berarti kan ini kan semuanya tenaga untuk menciptakan listrik. Ada diesel, ada angin, turbin angin. Ini yang kemarin diciptakan oleh Mas Ricky Elson yang sekarang dulu ahli motor listrik, mobil listrik yang digagas oleh Pak Dahlan Iskan, ternyata di Indonesia nggak dipakai. Ya, sekarang dia lagi mendirikan energi angin, yaitu menggerakkan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Gitu ya. Nah, di daerah Cisarua atau apa gitu, nanti saya share lagi kalau ketemu. Kami yang dari teknik industri sama teknik elektro akan mengundang beliau untuk berbicara tentang mobil listrik. Ya, dia sekarang lagi konsentrasi untuk energi angin ini. Aki ini adalah menyimpan daya kelistrikan yang tadi pakai solar cell, kemudian disimpan tenaganya. Untuk malamnya kita pakai listriknya. Diesel yang tadi uap, sebenarnya uap ini yang saat ini dipakai ya untuk kita gunakan untuk berarti tenaga listrik yang ada di Indonesia di Jawa ini yang dari uap itu Python, terus kemudian Pasuruan itu Indonesia Power, terus kemudian yang dari air terjun atau air sungai atau bendungan itu Selorejo, Blitar dan Malang itu dari air terjun ya. Kemudian yang terakhir ini tenaga nuklir. Nanti Pak Yito akan cerita bahwa sebenarnya ini energi kimia. Ini aki, ini baterai, ini apa ya? Ini kayaknya batu bara ini ya, pembakaran ya. Nah ini kamu ya, berarti kamu harus makan yang banyak supaya terjadi energi, gitu ya. Oke, berikutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita, dihasilkan dari benda yang bergetar. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh cepat lambatnya benda yang bergetar. Makin cepat dan kuat benda bergetar, maka bunyi semakin tinggi keras. Makin lambat, ya kita makin lambat. Ya, jadi kalau dulu kita lihat speaker itu ya, itu kan sebenarnya dia menggerakkan beberapa sinyal gitu ya, digerakkan, dirubah suara kita dirubah menjadi kelistrikan, dan kelistrikan itu dirubah lagi melalui speaker menjadi suara. Ini nanti yang teknik elektro paham betul ya, yang bagaimana mengubah energi suara menjadi energi listrik, kemudian energi listrik dirubah lagi menjadi suara ya. Ya akhirnya sinyal kita seperti telepon ini ya, berarti sinyal kita suara dirubah menjadi gelombang suara dikirim lagi, diterima lagi menjadi suara, seperti itu. Ya. Kalau waktu kecil kita menggunakan ini ya, benang itu ya, omplung dengan benang kita dengarkan. Nah, itu tidak boleh terpotong, tidak boleh belok, harus lurus gitu ya. Terus berubah lagi menjadi radio amatir dulu, yang radio yang menggunakan kabel seperti itu. Nah, itu merubah energi bunyi. Baik, nuklir. Nah, perkembangan terbaru sebenarnya nuklir ini energi yang paling murah gitu ya. Kekuatan energinya tinggi, biayanya paling murah. Digunakan untuk apa sebenarnya? Sebenarnya juga untuk kelistrikan ya. Tetapi beberapa nuklir ini kalau terjadi pecah ya bahaya gitu ya.
ketika pecah. Ini uranium di tempat kita melimpah ruah ini. Nah, Pak Dahlan Iskan waktu menjadi Menteri BUMN yang pemilik Jawa Pos itu, yang pemilik Geraha Pena yang ada di Jalan Ahmad Yani itu, dia ingin menciptakan energi atom. Jadi dia itu mengirim, saya kurang mengikuti lagi ya, kemarin waktu diberitakan kepada kami sempat menjadi stafnya Pak Dahlan itu selama 1,5 tahun Pak Yitno kerja di rumah Dahlan Iskan Surabaya, Jawa Timur itu di Jalan Bali waktu itu. Dia bercerita tentang ini, bercerita tentang bagaimana energi nuklir itu akan dikemas seperti botolan kita nanti akan beli nuklir gitu ya. Untuk apa? Untuk listrik, ada pembangkitan, kita bawa tabung gitu kosong. Tapi kalau meledak ya satu kampung hancur ya, kayak bom gitu ya. Nah itu lebih murah karena kita punya uranium banyak sekali. Kita punya uranium banyak sekali. Nuklir yang memanfaatkan paling keren ya Jepang ya. Kemarin waktu tsunami di Jepang itu, yang dikhawatirkan adalah ininya, penampung nuklirnya ini pecah. Kalau sampai pecah, ya seperti Hiroshima Nagasaki lagi, seperti kita di bom atom, padahal akan hancur ya Jepang itu. Tetapi alhamdulillah setelah tsunami itu ternyata tower-towernya atom malah tidak sampai pecah gitu ya, karena penyimpanan atom itu harus dengan bejana yang benar-benar kuat, kalau enggak meledak gitu ya. Nah, ternyata Jepang yang dikhawatirkan waktu tsunami dulu, sebelum tsunami Aceh itu kan Jepang duluan ya. Nah itu yang dikhawatirkan itunya, bukan mobilnya hancur terus kemudian bangunan gedungnya hancur, enggak. Yang ditakutkan Jepang adalah bagaimana pembangkit nuklirnya itu hancur. Sampai pembangkit nuklirnya itu pecah, wah sudah hancur ya Jepang. Nah, itu adalah tenaga nuklir yang sebenarnya kita sangat melimpah, dan kita akan menggunakan teknologi ini ke depan, dipakai untuk mensuplai ketika kita memiliki kelemahan minyak ya, migasnya kita lemah, maka alternatifnya adalah nuklir ya, karena kita memiliki uranium yang sangat banyak. Oke, berikutnya adalah energi cahaya, adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Nah, ada orang yang bilang, bagaimana sih ketika itu cahaya? Adanya cahaya karena adanya kegelapan gitu ya. Jadi ketika tidak ada sumber cahaya, ya maka suatu tempat itu menjadi gelap. Dan mata kita itu paling sensitif sekali terhadap pancaran cahaya gitu ya. Jadi pancaran cahaya. Matahari itu menjadi sumber cahaya paling besar karena anggap saja bisa menerangi bumi dan lain sebagainya, bisa menerangi planet yang lain ya. Di tempat kita urutan mungkin nanti ya berikutnya, urutan bumi tata surya itu akan kita jelaskan minggu depan. Baik, ini ada sedikit video yang bisa Anda lihat. Suaranya nggak ada ya. Ya apa-apa. Ini tentang, dia bercerita tentang bagaimana cahaya itu ya harus ada spektrum ya. Sudah, apa itu? Balikin. Oh, balikin. Sudah, ibu sudah bilang apa itu? Suaranya nggak terdengar ya kalau di tempat kalian. Nah, bagaimana matahari sampai dengan ke bumi? Capainya 8-32 menit. Nah, 1 tahun. Nah, daya tangkap retina mata menurut pakar kacamata ya,
mata istirahat itu bukan pada waktu kita tidur, adik-adik ya. Mata istirahat itu, kurnia mata kita istirahat itu ketika kita memandang hamparan hijau, ketika memandang rerumputan, memandang sawah dan sebagainya, itu adalah mata istirahat. Jadi usahakan setiap hari mata kita itu memandang rumput hijau. Jangan rumput tetangga ya, rumput hijau. Berarti hamparan lapangan itu wajib. Karena menurut refraksionis, saya kan pernah bekerja di kacamata ya. Jadi Pak Yitno punya alat untuk memeriksa mata itu. Salah satu syarat mata istirahat itu adalah memandang di tempat yang sangat hijau, daun dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu ya gambaran kita bahwa energi. Nah, kemudian bagaimana dengan energi matahari? Energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu, terus kemudian menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Oke, kita lihat juga videonya. Nyampe ke matahari. Oke, diserap oleh bumi. Nah, bagaimana teknologi heat and electric, sinar langsung, ada yang dikembalikan, ada yang langsung diserap oleh bumi. Nah, ini beberapa solar cell gitu ya yang dipakai. Rumah kita kalau bisa gentengnya solar cell gitu ya supaya bisa menampung. Nah, energinya tersimpan. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk air, untuk lain sebagainya. Untuk electricity. Nah, kita berharap nanti genteng-genteng kita itu solar cell. Tapi sekarang masih mahal ya. Ini adalah pergerakan turbin pada solar power gitu ya. Nah, ini gambaran jika bumi kita itu terpasang panel-panel solar cell. Nah, ini di luar negeri gentengnya sudah menggunakan photovoltaic atau solar cell. Kenapa pilihannya solar cell ya? Karena murah ya. Mataharinya cahayanya kan tidak beli kita ya. Memanfaatkan cahaya matahari. Kita menerima cahaya matahari berapa? Minimal kan kalau ya 12 jam itu dapat matahari panas ya mungkin bisa 7 sampai 8 jam ya. Nah, ini seandainya bumi kita penuh dengan solar cell. Nah, ini bagaimana pembangunan rumah dengan menggunakan solar cell. Reliable contract in solar power science 1985. Dari 1985 itu sudah. Nah, ini bentuk ya solar cell-nya. Nah, seandainya setiap bumi ada solar cell seperti ini. Nah, ini sudah dianggap bahwa duit kayak matahari orang adalah duit gitu ya. Maka ketika kita menggunakan solar cell, zero duit, tidak ada biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan energi matahari. Nah, ini gambaran masa depan kita. Di lantai-lantai kita semuanya serba solar cell. Ya. Nah,
Akhirnya kita zero ya, zero budgeting. Oke. Seperti itu ya, jadi gambaran kita ke depan. Oke, nah pertanyaannya nanti yang Anda diskusikan adalah ini. Ketika energi, ya jadi saya tulis ya, nanti ini nggak saya tulis di Firlenda. Saya tulisnya di sini ya. Bentar, saya setting ke kalian. Pertanyaannya begini ya. Ketika energi yang ada di sekitar kita itu banyak, apa yang akan saudara rancang untuk menciptakan energi terbarukan? Ya, saya ulang lagi. Ketika energi yang ada di sekitar kita itu banyak, ya, baik listrik, mekanik, bukan listrik ya, apa tadi? Cahaya matahari, energi kinetis, maka apa yang akan Anda rancang ketika menjadikan energi terbarukan? Boleh ngomong semampu kalian ya, ngomong seadanya, sesuka kalian, sesuka hati kalian, oke? Nanti dijawab di Firlenda. Oke ya, oke. Mungkin ada pertanyaan di pertemuan kita, silahkan. Kita ada 47 orang. Oke, Iqbal, silahkan. Kenapa wilayah yang sudah terkena ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir itu nggak bisa dihuni oleh makhluk hidup, Pak? Seperti ledakan nuklir Chernobyl milik Uni Soviet, Pak. Iya. Selain radiasi ya, sebenarnya yang paling bahaya radiasinya, Mas Iqbal. Kamu ngerti orang yang diradiasi dengan menggunakan kemoterapi, itu kan juga cahayanya berupa nuklir ya. Apa yang rusak? Sel tubuh kita yang bagus juga rusak. Nah, yang dikhawatirkan efek radiasinya itu yang merusak. Bukan nafas kita jadi sesek gitu, enggak. Efek radiasinya itu merusak jaringan tubuh kita. Gitu ya. Makanya saya barusan kehilangan hari kemarin yang kena leukemia, sudah 2 tahun, kemudian hari Selasa kemarin meninggal dunia. Makanya saya Rabu tidak bisa ngajar di kelas ini, hampir 1 minggu saya nggak bisa ngajar. Karena ponakan saya yang di Bali itu meninggal dunia. Itu yang bukan karena dia rambutnya rontok, itu bukan karena efek leukemia, bukan efek kanker darahnya, bukan, tetapi efek dari kemoterapinya. Nah, beberapa alat kemoterapi yang menggunakan laser, yang menggunakan energi atom dan lain sebagainya, itu yang merusak jaringan. Nah, bukan dikhawatirkan ya, karena setelah dibom atom seperti Uni Soviet, seperti Jepang itu termasuk hebat ya, hebat. Jepang itu cepat. Tahu nggak bunga apa yang tumbuh pertama kali di Jepang setelah peledakan nuklir itu? Tahu nggak bunga apa? Anggrek kalau nggak salah, Pak. Bunga sakura. Anggrek ya. Bunga sakura. Nanti cek lagi ya. Yang bisa tumbuh pertama kali setelah Jepang itu dihancurkan, Nagasaki dan Hiroshima, itu adalah bunga matahari. Kenapa itu menjadi ikon kita, menjadi ikon Adibuana? Karena bunga matahari itu adalah bunga paling settle, bunga yang bisa hidup setelah terjadi kerusakan pada seluruh tanah dan seluruh jaringan lingkungan di Hiroshima dan Nagasaki. Bunga matahari ya, jadi biji bunga matahari itu yang bisa tumbuh pertama kali setelah kehancuran dari Hiroshima dan Nagasaki. Nanti cek ya di Google ya, sunflower ini ya, sunflower. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi yang ditakutkan radiasinya, bukan pecahan atau apa. Efek ledakannya itu radiasinya yang sangat berbahaya. Jadi dulu itu bukan pecahannya, kepingannya, nuklirnya enggak. Kena apa nih? Kena radiasinya kita meleleh kulit itu. Meleleh waktu itu. Seperti itu, ketakutannya seperti itu. Ya mungkin kalau diibaratkan sekarang seperti kemarin Merapi itu ya, yang panas itu ya.
yang hewan-hewan langsung meninggal ya karena mungkin itu. Kalau mungkin kita tidak menangi zaman Hiroshima Nagasaki, kita masih menangi ceritanya Gunung Merapi yang kemarin gitu ya, yang uap panas itu. Seperti itu Mas gambarannya. Oke, ada Baik lagi? Pak, terima kasih. Iya, Mas Iqbal. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Anda gunakan untuk mengisi di Firlenda sampai dengan jam 23. Mohon ngisi ya. Terus jawaban ini dijawab di sana ya, di ruang diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya akhiri? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Untuk jawabannya itu Jika- sesuai pendapat Ya, ya. Jangan niru pendapatnya Iqbal ya. Kamu menurut hatimu saja ya. Ya? Pak. Iya. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya Pak, akhiri. selamat siang Pak. Oke, Jangan dulu Pak. silakan. Bentar dikit Oke, Pak. oke, boleh. Rendra, boleh Indra. Saya penasaran dengan cara pemanasan induksi itu menggunakan magnet atau apa gitu Pak. Dia bisa akhirnya melelehkan sebuah batang besi yang padat itu. Itu Kalau gimana Pak? bukan apa? Yang apa? Yang induksi yang seperti apa? Macam-macam ya. Kalau yang sistemnya penggunaan yang dipakai untuk pengelasan, baik itu yang hidro itu tidak magnet Mas. Berarti ada tekanan pemanasan, ada angin. Ya. Jadi mengapa Mas Rendra itu pada pengelasan itu sampai leleh? Itu kan benda sudah dipanaskan, ya. Terus kemudian harus ditekan dengan angin, ya. Jadi bukan magnet Mas. Tapi lebih banyak kalau hidro prosesnya memang menggunakan angin gitu ya. Yang saya tahu dengan proses pengelasan itu Mas ya. Jadi pemotongan dan sebagainya harus menggunakan fungsi angin. Kalau enggak sampai putus dia hanya meleleh saja. Seperti itu Mas Rendra. Berarti sama dengan sistem plasma itu Pak ya? Plasma sama. Terus kemudian beda lagi dengan laser ya. Kalau laser lebih ngeri lagi. Tapi bukan magnetik sih itu Mas. Kalau laser lebih cahaya dan ininya ya. Mungkin tingkat kepanasan cahaya dan garis potongnya itu. Tapi kalau di pengelasan kami lebih banyak menggunakan hidro. Ada tambahan angin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke Mas Rendra. Ada lagi Mas Rendra? Ada sih Pak sebenarnya Pak. Plasma dipakai untuk apa biasanya? Yang kamu ketahui? Yang saya tahu sih sementara ini karena dulu pernah berkutat di galangan kapal Pak ya. Saya ngelihatnya itu untuk ini ngelas plat-plat kapal yang di sudut-sudut yang sulit gitu Pak. GTAW ya Mas, seperti GTAW, SMAW gitu ya sistemnya ya. Sudah pernah nangani itu Mas Rendra? Kalau yang dari plasmanya enggak sih Pak, cuman kalau yang dari las listrik udah pernah megang sih Pak. Pernah megang ya. Iya, makanya itu kan jadi saya penasaran dari ini plasma ini kenapa bisa sampai melengketkan besi begitu, sedangkan bahan untuk tambahan pengecoran besinya itu enggak ada gitu. Iya. Pengampunya nggak ada ya. Iya, kalau plasma sih memang saya melihatnya ya penggabungan ya. Jadi tapi bukan magnet itu di sana. Ya mungkin karena tingkat dasar kelistrikannya tinggi, terus kemudian partikel yang seperti atom tadi kan bisa Mas. Yang pembelajaran kita atom tadi yang X sama Y, terus penggabungan XY itu kan bisa. Dasarnya di sana sih. Tapi plasma mahal ya. Mahal. Ya kalau tidak galangan kapal nggak mungkin Mas menggunakan plasma. Lebih banyak ke fungsi-fungsi hidrolistrik, terus kemudian GTAW, SMAW itu sih yang dipakai di pasaran. Nggak tahu kalau galangan kapal kan memang perlu teknologi tinggi. Apalagi PTDI ya, Dirgantara Indonesia ya lebih. Tapi sana lebih memang ke plasma.
Baik Pak, terima kasih Pak. Itu Mas Rendra. Tahu saya nggih. Ada yang lain? Yang cantik-cantik ini tanya apa? Apakah butuh energi tambahan? Tanya Mas Rendra ini yang cowok-cowok punya energi lebih. Kalau cewek biasanya butuh subsidi energi itu ya, berarti jalan-jalan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke. Saya kira cukup ya. Anda nanti ngomong karena biasanya namanya gagasan kreatif, ide gagasan kreatif itu awalnya dari membual dulu gitu ya, membayangkan saya ingin menciptakan energi yang tidak dapat dipindahkan tapi bisa dirasakan gitu ya. Energi apa? Celaduan istri gitu ya. Itu gitu ya. Dipindahkan, omelan pacar itu energi yang memotivasi gitu ya, memotivasi kita untuk bergerak lebih cepat gitu ya. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dari saudara mahasiswa, silahkan nanti menjawab pertanyaannya Pak Yitno di Firlenda. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.